371 Kesedihan dalam kemanisan. 1. Istri. Satu kata sederhana itu membuat ketiga orang yang berada di depan pintu membeku. Sementara itu, ketika Gu Qingqing melihat daftar hidangan yang menyilaukan mata ini, ia hanya memiliki satu pikiran, begitu mahal. Aku tidak mampu membayarnya. Gu Qingqing melihat menu itu dari awal hingga akhir. Akhirnya, ia hanya bisa merasa sedih karena ia hanya mampu membeli beberapa mangkuk mie. Uang yang tersisa diperkirakan hanya cukup untuk membeli sepiring mentimun dan tahu dengan telur yang diawetkan. Gu Qingqing melihat menu itu, kemudian melihat Leng Xicheng yang duduk di sebelahnya. Leng Xicheng menyadarinya. Tanpa memedulikan tiga orang yang masuk, ia langsung bertanya dengan serius terlebih dahulu, apakah ruangan kalian ini memiliki set konsumsi terendah? Set konsumsi terendah? Apa-apaan itu? Sebenarnya ada. Tetapi, siapa itu Leng Xicheng? Bagaimana mungkin Tuan Leng tidak akan mampu membayar set konsumsi terendah? Pelayan itu tersenyum dan menjawab, Tuan Leng Anda sedang bercanda. Kalau begitu, berarti tidak ada, kan? Tanya Leng Xicheng lagi dan pelayan itu mengangguk. Setelah itu, baru Leng Xicheng menyapa ketiga orang yang berdiri di samping pintu dengan hangat, aku dan istriku akan mentraktir makan malam hari ini. Katakan saja apa yang ingin kalian makan. Mi Zining memang tidak memiliki nafsu makan sehingga ketika ia mendengar itu, ia juga tidak menjawab. Sedangkan, Su Zipei adalah seorang bintang yang harus mempertahankan figur tubuhnya sehingga ia tidak bisa banyak makan. Sementara itu, Su Zipei pasti tidak akan datang dan memesan secara gila-gilaan. Su Zipei tersenyum dan menjawab, kamu yang pesan saja. Kami bisa memakan apa saja. Apalagi aku dan Zijin harus mempertahankan bentuk tubuh. Bahkan, kami lebih tidak bisa memakan daging yang berminyak di malam hari. Begitu, iya, sayang sekali, kata Leng Xicheng sambil menarik kembali pandangannya, dan membalik satu halaman menu dengan santai, di sini ada banyak hidangan yang tidak bisa kalian makan. Sekarang juga populer ketekunan dan penghematan. Menurut kebajikan tradisional bangsa Tiongkok kita, boros itu tidak baik. Begini saja, aku akan memesan hidangan yang memiliki sup, daging, sayuran, dan makanan pokok. Pesan 5 mangkuk mie daging sapi dengan sup bening. Jika Su Zijin kalian tidak memakan daging, berikan semua daging di dalam mangkuk kalian kepada Qingqing saja, kata Leng Xicheng. Leng Xicheng sengaja menyentuh pinggang ramping Gu Qingqing dengan tangannya di depan semua orang dan berkata, kamu baru-baru ini menjadi kurus lagi. Memelukmu di malam hari pun terasa sulit. Makanlah lebih banyak daging sapi untuk menyesuaikannya. Apa? Semua orang di dalam ruangan tercengang saat mendengar pesanan Leng Xicheng. 5 mangkuk mie daging sapi. Apa-apaan ini? Terutama, tindakan Leng Xicheng yang meletakkan tangannya di pinggang Gu Qingqing secara alami. Orang-orang lain tidak bisa melihatnya, tetapi Gu Qingqing sendiri samar-samar bisa merasakannya. Tangan besar Leng Xicheng membelai pinggangnya naik turun dengan tidak kuat dan tidak lembut, seolah-olah membawa arus listrik yang aneh. Seluruh tubuh Gu Qingqing secara tidak sadar menggigil sesaat. Leng Xicheng melihat mereka bertiga dengan ekspresi tenang dan menambahkan, oh, iya, hanya ada mie dan tidak ada makanan pendamping. Kalau begitu, tambahkan sepiring mentimun dan sepiring tahu dengan telur yang diawetkan. Oh, Zining adalah laki-laki, jadi satu porsi mungkin mie tidak cukup. Beri dia satu porsi mie lagi. Itu saja. Mata pelayan itu sudah mau melompat keluar ketika mendengarnya. Tuan Leng. Leng Xicheng menutup menu makanan itu, melirik ke samping, dan berkata, apakah kamu tidak mendengar apa yang baru saja aku pesan? Siapkan pesanannya. Mau minum apa? Tidak baik untuk minum anggur. Minuman soda mengandung aditif. Minum teh juga tidak baik untuk perut ketika sedang makan. Berikan kami air putih saja. Sepanjang perjalanan ke sini sudah sangat haus. Setelah mencatat pesanan Leng Xicheng, pelayan itu berjalan keluar dengan terhuyung-huyung, seperti berjalan ketika masih tertidur. Leng Xicheng masih menatap ketiga orang yang masih berdiri dengan ekspresi aneh, lalu berkata, duduklah. Mengapa masih berdiri? Bukankah kalian bilang kami yang memesan saja? Atau, kalian masih ingin menambahkan sesuatu? Tidak, tidak perlu. Ketiga orang duduk satu demi persatu dengan ekspresi yang rumit. Sementara itu, Leng Xicheng masih duduk dengan sikap terhormat dan beromong kosong dengan serius. Maaf, keuangan keluarga kami ditangani oleh istriku. Maafkan aku jika pelayanannya kurang bagus. 372 Kesedihan dalam Kemanisan 2. Gu Qingqing yang baru saja meminum air sampai hampir memuntahkannya.
Ia pun terbatuk beberapa kali. Leng Xicheng segera mengulurkan tangan dan menepuk punggung Gu Qingqing untuk membantunya melancarkan napasnya. Seperti sedang menyalahkan dan juga tampak seperti memanjakan, Leng Xicheng menegur, minum air saja juga tersedak. Entah bagaimana kamu tumbuh dewasa sendiri. Kakak beradik perempuan keluarga Su kehilangan kata-kata. Ni Zining juga tidak bisa berkata-kata. Gu Qingqing terus terbatuk, uhuk, uhuk, uhuk. Setelah 5 mangkuk mie dan 2 piring makanan pendamping disajikan, pintu ruangan ditutup. Leng Xicheng mengangkat segelas air, aku menggunakan teh sebagai pengganti anggur. Oh, bukan, air sebagai pengganti anggur. Terima kasih kepada kalian karena telah membantuku pergi mencari keberadaan istriku kemarin malam. Terutama Zining. Leng Xicheng berbicara sambil sengaja melihat ke arah Ni Zining. Wajahnya membawa senyuman, tetapi pandangannya sangat dingin. Terima kasih, kamu telah pergi selama 3 tahun dan masih tetap begitu peduli dengan masalah istriku. Kamu juga sudah bertunangan. Aku harap kamu juga bisa memperlakukan istrimu dengan begitu lembut dan perhatian di masa depan. Leng Xicheng memiliki maksud lain di dalam kata-katanya. Matanya sangat tajam, terutama saat mengatakan kata, istriku. Jika orang itu tidak tuli, siapapun bisa mendengar peringatannya. Di saat yang sama, Su Zipei yang berada di ruangan itu juga merasa bahwa Leng Xicheng sepertinya bukan hanya berbicara kepada Ni Zining seorang saja. Sepertinya Leng Xicheng juga sedang memperingatkan sesuatu padanya. Ni Zining tidak berbicara sejak ia masuk hingga sekarang. Tetapi, ketika mendengar kata-kata ini, ia tiba-tiba berdiri dan berkata, Senior, karena kamu sudah menikah dengan Qingqing, aku harap kamu bisa memperlakukannya dengan baik dan jangan menyebabkan berita yang tidak baik lagi. Jangan biarkan juga para wanita di luar itu mengganggunya lagi. Leng Xicheng menyisipkan tegurannya di dalam kata-kata itu. Tetapi, ia tidak menyangka bahwa Ni Zining akan membalasnya dengan serangan kritis. Leng Xicheng duduk, sedangkan Ni Zining berdiri. Tidak ada satupun dari kedua pria itu yang bersedia untuk menyerah. Di samping Ni Zining, Su Zijin bergumam dengan tidak puas, buat apa kamu begitu memedulikannya? Itu adalah masalah keluarga kakak Xicheng. Wanita itu sendiri tidak memiliki kemampuan dan tidak bisa mengendalikan hati suaminya. Apa hubungannya denganmu? Apanya yang tidak ada hubungan? Sahut Ni Zining dengan agak-agak impulsif, lalu melihat wajah Gu Qingqing yang sedari tadi tidak berbicara di samping. Qingqing adalah teman baikku. Tentu saja aku akan peduli padanya. Melihat suasana yang menjadi tidak nyaman, Su Zipei segera datang dan menegur, cukup, Zijin, Zining. Kurangi kata-kata kalian. Si Zijin merasa cemburu dan marah sehingga ia memprotes kakaknya, Kak, bukan aku banyak berbicara. Kamu lihat dia. Apa yang dikatakannya benar. Tiba-tiba terdengar kata-kata ini di samping. Suasana pertengkaran di ruangan itu pun seketika menghilang. Ketika ruangan masih dalam suasana perselisihan, Gu Qingqing tidak mengatakan sepatah kata pun. Tetapi, begitu Leng Xicheng berbicara, ia segera mengangkat kepalanya, seperti kelinci yang terkejut. Matanya langsung melihat ke arah Leng Xicheng. Apa yang dikatakannya benar, aku tidak akan melakukannya lagi di masa depan, kata Leng Xicheng. Jari-jari putih Leng Xicheng yang ramping membelai punggung tangan Gu Qingqing dengan lembut. Kulitnya tangannya yang kasar dan jari-jarinya yang sedikit lembab menggosok kulit punggung tangan Gu Qingqing yang halus, seperti sangat menyayangi, aku sebelumnya memang melakukan kesalahan. Itu tidak akan terjadi lagi di masa depan. Tidak akan ada Chen Wenji, dan bahkan tidak akan ada orang-orang lain. Leng Xicheng memang bodoh. Ia telah menikah selama 3 tahun, tetapi baru sekarang ia menyadarinya. Tidak penting jika Gu Qingqing mencintainya atau tidak. Selama Leng Xicheng mencintai Gu Qingqing, itu sudah cukup. Di dalam kehidupan, bukannya ada banyak suami dan istri yang bersama bukan karena cinta. Tetapi, bukannya kebanyakan dari mereka mendapat kebahagiaan pada akhirnya. Ketika Leng Xicheng mengatakan bahwa, bahkan tidak akan ada orang-orang lain, pelipis Su Zipei sedikit terangkat. Meskipun Leng Xicheng tidak melihatnya, Su Zipei selalu merasa bahwa pria itu tampaknya menyembunyikan sesuatu yang ingin diungkapkannya dari dalam hatinya. Selanjutnya bab 373 kesedihan dalam kemanisan 3.